tak disangsikan lagi. Tiap generasi punya kekhasan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Berbagai bidang kehidupan diubah dan dibentuk generasi ini. Seperti dilaporkan harian ini, korporasi adalah salah satu di antara bidang yang diubah oleh generasi baru yang dikenal sebagai generasi milenial. Generasi milenial atau Gen Y disebut mewadahi orang-orang yang lahir antara tahun 1980 dan 1999. Rentang usia mereka masuk dalam kategori sangat produktif, yakni antara 17 sampai 36 tahun. Di atas mereka ada Gen X, lahir tahun 1965 sampai 1979. Gen Baby Boomers tahun 1947 sampai 1964 dan Gen Silent, lahir 1925 sampai 1946. Sementara di bawah Gen Y ada Gen Z, lahir tahun 2000 dan sesudahnya. Mengapa hanya Gen Y yang disorot? Jika hanya soal produktivitas, Gen X dengan usia 37 sampai 51 tahun masih bisa diadu. Bahkan dalam manajemen, selain produktif, Gen X punya nilai tak kalah penting, kematangan dan kearifan, karena sudah 1-2 dekade bekerja. Di korporasi, ternyata Gen Y memperlihatkan fenomena khas. Itu terkait dengan bermunculannya perusahaan baru atau sering disebut sebagai usaha rintisan startup yang ditopang teknologi informasi komunikasi atau TIK. Gelombang startup TIK ini sudah dipelopori oleh kesuksesan usaha serupa di Amerika Serikat, tepatnya di kawasan Lembah Silikon, California. Kesuksesan yang dicapai orang seperti Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs, Apple, Larry Page dan Sergey Brin, Google, dan Mark Zuckerberg, Facebook, pertama amat inspiratif dan berikutnya membentuk tekad Gen Y bahwa masa depan ada di tangan mereka yang menguasai TIK. Bersama dengan penguasaan TIK, ikut berubah pula visi mereka tentang bekerja dan perusahaan. Umumnya mereka ingin mandiri, punya perusahaan sendiri, dan menjalankan perusahaan sesuai dengan visi mereka. Dengan TIK di tangan, mereka mengidamkan menjadi technopreneur atau wirausaha yang memanfaatkan TIK. Kalaupun belum memutuskan mendirikan startup dengan pola pikir TIK, mereka ingin bekerja di perusahaan berkultur baru. Mereka yang mewarisi perusahaan dari orang tua ingin menjegarkan kantor, tidak hanya pola dan kultur kerja, tetapi juga membuat suasana kantor lebih segar. Di AS, tak sedikit perusahaan yang mengizinkan karyawan bekerja dengan baju kasual, bebas rapi. Waktu itu, CEO Intel, Andy Grove, pernah mengatakan, "Dress down, it's Friday, every day." Di sini, kantor dibuat seperti tempat main. Birokrasi dipangkas, semua diupayakan lebih ringkas, efisien. Penggunaan teknologi tidak untuk menggantikan manusia, tetapi meningkatkan produksi dan supaya proses efisien. Seiring dengan berkembangnya ekonomi kreatif, peranan Gen Y diyakini akan semakin besar. Tentu ada tantangan. Misalnya bagaimana membina relasi yang mulus dengan Gen Y yang punya gaya komunikasi berbeda.